Besti, baru-baru ini viral video anak kucing yang dipaksa minum minuman keras jenis tuak. Dalam video itu, mulut anak kucingnya dibuka paksa, Besti. Tampak seorang lelaki memberinya miras dengan gelas plastik, lalu si kucing pun dilepaskan dan terlihat berjalan sempoyongan. OMG! Komunitas pecinta kucing pun melapor ke Polsek Ambarawa, Kabupaten Semarang. 3 terduga pelaku sudah ditangkap dan dikenakan pasal 302 KUHP dengan ancaman paling lama 3 bulan penjara. For your info, Besti, pemberian minuman keras pada hewan dapat menimbulkan depresi sistem syaraf, melemahnya jantung, bahkan menyebabkan kematian. Duh, ada-ada aja orang ini. Kalau tadi dianiaya, kucing-kucing ini malah diangkat jadi pegawai kantoran, Besti. Ada 2 kucing yang paling hits di kalangan netizen nih. Yaps, Soleh dan Kokong. Soleh diberi jabatan sebagai penyuluh ahli miau di KPP Pratama Serpong. Sedangkan Kokong menjabat sebagai peranata teknis perkocengan di Kementerian PUPR. Dua-duanya punya ID card pegawai, Besti. Wah, keren ya. Besti, gimana videonya? Gemes banget ya Kokong dan Soleh. Jadi penasaran deh, kira-kira aktivitas mereka sehari-hari sebagai pegawai kantor tuh seperti apa sih? Nah, sekarang tim OMG udah sampai di depan kantornya Soleh. Gimana kalau kita cek fakta? Ayo Besti, kita intip pekerjaannya Soleh. Eits, kayaknya dia yang di pojok situ deh. Bapak Soleh, ya ampun Bapak, saya ngefans banget loh. Salaman dulu dong. Lagi ngapain Pak? Lagi kerja ya? Besti, ada Pak Solehnya nih. Ampun, ternyata Soleh lagi standby di meja pelayanan pelanggan nih. Gayanya itu loh, duduk santai sambil ngeliatin orang yang masuk. Karena pelanggannya lagi gak terlalu rame, saya mau ajak Soleh main-main dulu deh, Besti. Walaupun udah diangkat menjadi pegawai, Soleh ini tetap layaknya seekor kucing. Jadi jangan berekspektasi tinggi dulu ya sama pekerjaannya. Setiap harinya, Soleh sering banget patroli keliling kantor. Nah, kalau disuruh standby di depan pintu, bisa berjam-jam deh dia duduk di situ. Gemes ya. Kalau nggak lagi patroli, biasanya dia ikut menjeng di meja resepsionis. Duh, Soleh, jangan genit-genit ya, nak. Dan kita tuh masih kalung berbentuk ID card itu cuma sebagai penanda aja kalau memang dia rumahnya ya di kantor ini gitu. Ya, awalnya dia kucing liar dan dia datang sendiri ke kantor ini dari umur 2 bulan dan dia berbeda sama yang lain. Yang lain cuma datang untuk makan kemudian pergi lagi. Kalau Soleh ini menetap gitu, jadi dia nggak pergi-pergi lagi setelah sampai di kantor ini. Kita pertama kali ketemu Soleh itu di area masjid di samping kantor gitu, dan dia emang main-mainnya di area situ. Lucu banget deh, ternyata kucing ini diberi nama Soleh karena sering main di masjid, biar jadi kucing yang soleh dan penurut. Karena udah berhasil mencuri hati semua pegawai, Soleh juga mendapatkan fasilitas terbaik di kantor ini loh. Diberi makanan tak terbatas dan berkualitas, di-grooming rutin, dan boleh main ke setiap ruangan. Meskipun Soleh bisa berkeliling kemanapun, tapi semua pegawai KPP Serpong selalu diingatkan untuk melindungi setiap berkas penting, Besti. Jadi dengan kehadiran Soleh ini, tetap ada peraturan yang harus dipatuhi ya. Kalau lagi jam istirahat, biasanya Soleh suka ngajak pegawai lain buat main di kardus. Oh iya Besti, kucing itu faktanya memang suka main di kardus karena kardus dianggap bisa memberikan rasa aman, kehangatan, membantu beradaptasi dan mengatasi stres, serta menjadi tempat terbaik untuk tidur. Pantas ya, Soleh gak pernah absen buat berekspresi di dalam kardus. Popularitas Soleh emang gak tertandingi ya. Beberapa pelanggan yang lagi ngurus pajak gak pernah absen buat minta foto bareng sama Soleh. Soleh juga suka bikin meet and greet dan datang ke beberapa event hewan loh. Followers Instagramnya aja ada 32.000 lebih. Waduh, kalah nih Ariel Noah. Gak salah ya kalau kehadiran Soleh selalu jadi stress relief setiap orang yang ada di kantor ini. Besti, tadi kita udah main sama Soleh, sekarang kita samperin Kokong yuk. Saya udah ada di depan ruang pelayanan publik terpadu Kementerian PUPR nih. Coba kita intip yuk, di manakah Kokong berada? Wah, resepsionisnya disapa terus dari tadi. Atau emang udah tradisinya ya? Ya udah, saya ikutan juga deh.
pagi, Mbak Kokom. Ini Cek Kokom. Wah, halo. Salaman lu dong, Mbak, ini emang jadi resepsionis di Kokom? Iya. Ya ampun, terus tiap hari nyapa-nyapa pegawainya dong? Iya dong. Atau Sering emang banget. lebih ke dia yang disapa ya dari tadi kalau saya lihat ya Mbak? Kalau saya mau intip-intip aktivitasnya Kokom di sini boleh nggak sih? Boleh banget. Boleh ya? Ternyata ada si Kokom di meja resepsionis. Pantas semua pegawainya pada rajin nyapa. Emang pesona Kokom gak ada duanya nih. Sekarang dia langsung lari tuh ke meja pegawai buat ikutan kerja. Kakinya sampai ikut-ikutan ngetik gitu. Kom, padahal lagi hamil loh, tapi masih aktif aja lari sana sini. By the way, pegawai di sini terinspirasi dari mana ya sampai bisa ngasih nama Kokom? Karena dia sering main di Biro Komunikasi Publik ke kantor kami kan, Kokom, jadi dari komunikasi. Oh, dari Biro Komunikasi Publik Kokom. Ya ampun. Dekat namanya kan Indonesia banget ya. Jadi orang-orang gampang inget ya. Gampang. Ada fasilitas khusus nggak sih yang dikasih buat Kokom ini? Ada, kita ada tempat tidurnya, ada tempat makannya, ada tempat minumnya juga. Sama kayak Soleh, Kokom juga dikasih nama sesuai tempat nongkrong favoritnya. Fasilitas yang didapatkan Kokom juga gak main-main loh, Besti. Selain tempat tidur, makan, dan minum, Kokom juga sering diajak ke dokter hewan buat check up rutin. Apalagi setelah tahu kalau Kokom hamil, semua pegawai jadi lebih sayang dan perhatian. Siapa nih yang ngerasa kalah sama Kokom? Sabar ya, Besti. Oh iya, ada fun fact nih Besti. Ternyata Kokom selalu pup di tempat rahasia. Gak ada satupun pegawai yang berhasil nemuin tempat rahasianya sampai sekarang. Yang penting di tempat yang tepat ya, Kom. Kokom ini baik banget loh Besti. Dia sering banget nemenin pegawai yang lagi lembur. Setia nungguin dari malam sampai pagi biar para pegawai gak kesepian. Gimana Besti? Seru ya ngintip kegiatan Soleh dan Kokom hari ini? Fasilitas yang diberikan juga terdebes karena banyak pegawai kantor yang sayang. Bye Soleh, bye Kokom.